siapa ya? Halo? Kayak nggak ada yang punya nih. Lumayan gue buka. Lumayan, ada kolak. Enak banget. Lah, kok dimakan? Mau punya siapa? Punya aku lah. Punya siapa lagi? Ya, mana tahu punya siapa, kira nggak ada yang punya. Makanya bilang lagi udah di perut. Ya sudahlah, namanya juga takdir. Lah, dibilangin malah pergi. Nyalain takdir lagi. Aduh, mana udah habis lagi kolaknya. Susah memang. Ya begitulah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara soal takdir, memang bicara soal takdir itu agak rumit. Apakah memang kita itu tidak bisa lepas dari takdir, atau sepenuhnya kita itu terikat dengan takdir gitu. Ya sama kayak si Sultan tadi. Mungkin ini rezeki gitu ya. Rezeki itu kan takdir gitu. Jadi ya malah nyalain takdir, padahal kan dia yang seenaknya makan. Tahu kayak gini kan mana mungkin gak ada yang punya disiapin kayak gini. Jadi ya memang kita tidak terlepas dari takdir itu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Artinya apa? Tidak ada satu musibah, satu kejadian, tragedi, fenomena, peristiwa apapun yang terjadi di dunia ini, atau apapun yang menimpa diri kita, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali telah tertulis dalam sebuah kitab sebelum Allah mewujudkannya. Bahkan sebelum alam semesta ini ada, semua sudah tertulis dalam sebuah kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun, daun pohon yang terjatuh illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Bayangkan coba, ada berapa daun dalam satu pohon? Sementara di Indonesia saja ada berapa hutan yang di sana banyak pohon? Hutan di dunia. Lalu berapa jumlah daun yang ada di pohon-pohon tersebut? Dan itu tidak satu pun daun yang jatuh kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Sehingga apa? Ya memang daun saja itu memang sudah tertulis dalam kitab, apalagi kita. Sehingga ya kalau kita bicara soal takdir itu kan mungkin takdir terkait kematian, kelahiran, takdir soal jodoh, kemudian takdir soal rezeki, itu memang yang kita kenal pada umumnya itu adalah takdir yang tidak bisa diubah gitu. Namun sejatinya takdir itu lebih daripada itu. Mengacu pada ayat tadi, takdir itu meliputi semuanya. Jangkauannya lebih luas, bahkan seluruhnya itu berdasarkan takdir. Bahkan kita bicara soal takdir ini karena takdir Allah. Kita mengatakan bahwa kita bicara takdir itu adalah sebuah takdir, ini juga sebuah takdir gitu. Demikian pula hal-hal yang lainnya. Kita berjalan, kita istirahat, apapun yang kita lakukan, kebaikan, kesalahan, itu semuanya tidak terlepas dari takdir Allah. Memang kalau kita lihat dalam tradisi ilmu kalam itu ada Jabariyah Qadariyah. Jabariyah yang mengatakan manusia itu sepenuhnya terikat dengan takdir, sementara Qadariyah itu mengakui
kemampuan manusia. Jadi manusia ya di tangannya lah masa depannya, kira-kira seperti itu. Maka ketika kita bisa mempercayai takdir sepenuhnya, apa yang kita lakukan itu adalah takdir. Ini sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata ada pada ayat yang lain Allah juga berfirman di situ, yaitu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib hal-hal apapun untuk sebuah kaum, melainkan kaum tersebut mengubahnya. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Coba. Terus seandainya kita bayangkan terus takdir itu apa gitu ya? Ya tentu kayak ya inilah, seandainya kita berpikir filsafat itu kan bicara soal apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan untuk apa gitu ya. Kemudian kalau memang manusia itu memiliki wewenang untuk menentukan nasib masa depannya sendiri, lalu bagaimana nih? Seolah ada kontradiksi gitu dalam Al-Quran. Ayat yang di awal tadi mengatakan bahwa setiap tindakan manusia itu semuanya terikat dengan takdir, bahkan daun jatuh pun itu karena takdir Tuhan. Tapi pada ayat ini apa? Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kecuali, atau suatu kaum kecuali kaum tersebut mengubahnya. Coba, ini sangat kontradiktif sekali mungkin. Namun seandainya kita berpikir lebih jauh, ya terkait apa, siapa, bagaimana, mengapa, dan untuk apa tadi itu, kita akan menemukan sebuah hikmah di situ. Apa? Kita percaya takdir secara totalitas, dan kita juga percaya bahwa manusia itu dapat menentukan nasib masa depannya sendiri itu secara totalitas. Percaya takdir 100%, percaya kemampuan manusia mengubah nasibnya 100%. Jadi bukan dibagi 50%, seolah-olah setengah-setengah gitu ya. Tidak. Kita percaya kematian kita. Kita percaya jodoh kita. Kita percaya soal rezeki yang telah ditentukan untuk kita. Jadi totalitas itulah yang menjadikan kita itu akan mampu menemukan hikmah apa di balik ayat ini. Memang seolah berlawanan, seolah bertentangan gitu. Tapi mustahil bertentangan. Pasti ada hikmah di situ gitu. Tinggal bagaimana kita berpikir di balik itu semuanya sehingga kita mendapatkan itu. Kemudian totalitas di sini dapat kita artikan sebagai kolaborasi antara Jabariyah dan Qadariyah itu. Kita percaya takdir 100%, percaya manusia dapat menentukan nasib masa depannya sendiri, itu juga 100%. Karena kalau tidak seperti itu, seandainya seseorang itu dia hanya fokus pada takdir saja, ini akan rentan sekali, berpotensi sekali justru membuatnya malas. Dia tiap hari tidur menyalahkan takdir, bermalas-malasan, dia akan mengatakan, ya ini sudah takdir saya. Kemudian apapun yang dia lakukan padahal itu sesuai dengan kehendaknya, lalu perbuatan itu ternyata perbuatan buruk, dia menyalahkan takdir. Ya inilah yang terjadi seandainya memang hanya takdir saja, sementara dia tidak mempercayai bahwa manusia itu mampu menentukan masa depannya sendiri. Begitu juga sebaliknya. Seandainya orang itu hanya berfokus, dia hanya percaya bahwa manusia itu mampu menentukan masa depannya tanpa terikat oleh takdir, karena takdir itu hanya sebatas kematian, jodoh, rezeki gitu ya, sehingga yang lainnya tidak terikat oleh takdir. Ini juga kurang pas. Sehingga kepercayaan akan takdir itu harus totalitas, percaya manusia mampu
menentukan nasib masa depannya sendiri juga harus totalitas. Namun perlu kita kondisikan, perlu kita atur bagaimana sehingga kita dapat memahami makna totalitas itu gitu. Karena kalau kita menyalahkan takdir, semuanya karena takdir, itu akan berpotensi menjadi malas. Kalau kita hanya percaya manusia mampu menentukan nasibnya sendiri, itu juga akan menyebabkan memang kita tidak malas, rajin gitu. Tapi apa yang terjadi ketika suatu saat seseorang itu gagal, mengalami kegagalan dalam sebuah kompetisi, dalam sebuah usaha, dia tidak mempercayai takdir, lantas apa? Menyalahkan diri sendiri. Dia mengatakan, saya kurang berusaha, saya kurang latihan. Memang kurang latihan, kurang berusaha, betul. Tetapi ketika tidak ada kepercayaan terhadap takdir, bahwa itu sudah digariskan, orang seperti itu akan rawan sekali sedih, gelisah. Kemudian apa? Stres, depresi, ujung-ujungnya gantung diri. Barangkali seperti itu. Karena apa? Dia tidak bisa menyadari bahwa ini sudah digariskan gitu. Maka ekstrim Jabariyah atau ekstrim Qadariyah itu sama-sama kurang pas. Sebagai contoh, ya katakanlah dalam sebuah kompetisi sepak bola. Jadi untuk memahami lebih mendalam bagaimana kita mempercayai takdir itu adalah kita upayakan percaya takdir itu sebelum ketentuan itu ada. Sementara ketika ketentuan itu sudah ada, itu terbalik. Kita percaya takdir itu setelah ketentuan itu ada. Sementara sebelum ada ketentuan, kita belum sukses atau kita belum gagal, di situ kita percaya sepenuhnya usaha manusia. Sebelum ada pertandingan sepak bola, seminggu atau sebulan sebelum berlangsungnya kompetisi tersebut, masing-masing dari kita hendaknya mempercayai kemenangan itu ada di tangan kita. Betul-betul semuanya itu bergantung pada kita. Sampai tibalah waktu berlomba, ketika kemenangan di situ sudah nyata, entah hasilnya kita menang atau kalah, disitulah kita akan mengatakan, kita hendaknya mengatakan, ini sudah digariskan oleh Allah. Ini takdir Tuhan. Sehingga apa? Seandainya kita kalah, itu kita tidak terlalu sedih. Demikian pula ketika kita menang. Itu kita juga mengatakan ini sudah takdir Allah. Sehingga apa? Kita tidak berbangga diri. Berbangga yang terlalu berbangga, ini akan berujung pada sombong. Ketika seseorang itu sombong, itu keadaan pikirannya itu juga tidak stabil. Jadi orang sedih terlampau sedih atau orang bahagia terlampau bahagia lantas dia menjadi sombong, itu sama-sama tidak baik. Maka sebelum ada ketentuan, atau contoh lain misalkan menikah. Sebelum kita menikah gitu ya. Nanti soal menikah akan kita bahas juga di tema yang lain ya. Yang jelas sebelum seseorang itu menikah, dia percaya bahwa kita juga harus berusaha untuk mendapatkan jodoh kita. Dan ketika sudah mendapatkan jodoh, kita mengatakan itu sudah garis Tuhan. Atau mungkin kalau teman-teman ujian nasional, SNMPTN gitu. Sebelum masa waktu ujian itu berlangsung, kita berusaha betul, kita percaya bahwa kesuksesan kita ini ada di tangan kita. Sehingga apa? Kita betul-betul akan menjadi pribadi yang rajin, betul-betul fight untuk bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Namun ketika pengumuman sudah keluar dan ternyata kita gagal, kita katakan itu takdir. Ketika kita lolos, kita katakan juga itu adalah takdir Allah. Sehingga apa? Ketika kita sedih, tidak terlalu sedih. Ketika kita senang, bahagia, itu tidak terlampau bahagia lantas berbangga diri, kemudian ujung-ujungnya menjadi sombong. Karena orang sombong itu sama tidak baiknya dengan orang yang gelisah lantas depresi. Apa tidak baiknya? Dalam pikirannya itu tidak stabil. Orang sedih, galau, dia akan berpikir banyak negatifnya yang akan dia pikirkan. Demikian pula orang yang sombong, dia akan lalai terhadap dirinya. Jadi dalam sebuah perlombaan,
menang, bangga, sombong itu sama tidak baiknya dengan orang yang sedih, terlalu sedih karena sebuah kekalahan. Oleh karenanya, untuk menekankan, untuk melatih diri kita mempercayai antara takdir dan kemampuan manusia itu menentukan nasib masa depannya sendiri, perlu kita betul-betul menyadari, lantas menghayati setiap langkah yang kita lakukan, setiap tindakan yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga percaya takdir ini akan membuat kita tenang, dan kita percaya bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menentukan nasib masa depannya sendiri. Ini akan memberikan pengaruh kepada semangat kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk aktivitas ibadah. Karena dalam ayat pun yang tadi kita sebutkan di awal, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi ketika kita mempercayai takdir itu, fungsinya apa? Agar kita likaila ta'sau ala ma fatakum, kita tidak terlalu sedih dengan apa yang tidak kita raih, dengan apa yang tidak kita dapatkan. Wala tafrahu bima atakum, dan kita juga tidak terlalu berbangga diri lantas menjadi sombong atas apa-apa yang berhasil kita raih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.